Assalamualaikum. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita dulu silakan disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan doa. Silakan kepada anak bapak untuk memberikan salam, kemudian doa nanti silakan. Siap. Pada bapak guru beri salam. Baik, setelah memberikan penghormatan tadi, kemudian berdoa, mudah-mudahan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita diberikan pemahaman hendaknya nanti ketika dalam proses pembelajaran. Baik, kepada anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak absen dulu ya. Nah, pertama Repan, Aditya, Arif, Aji Wardana, Pak Rezi Lubis. Ya, oke, hadir semua ya. Hadir semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini menjadi penyemangat bagi kita untuk melaksanakan proses pembelajaran nantinya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada materi kita, terlebih dahulu Bapak ingin mengingatkan pelajaran kita telah berlalu, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Sekarang coba anak kami Aji Wardana, apa yang kamu lihat strategi dakwah yang dilakukan oleh umum umat Islam pada saat sekarang ini secara apa? Sekarang ini secara terbuka. Berarti secara terang-terang. Oke, secara terang-terangan. Kemudian anak kami si Maulana, apa lagi contoh strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo pada waktu Islam masuk dengan budaya, ya, dengan kebudayaan, pendekatan melalui budaya ataupun kultur. Oke. Baik, sebelum kita sampaikan materi pada pagi hari ini, Bapak ingin tes konsentrasi kita dulu. Mudah-mudahan dengan tes konsentrasi ini kita menjadi semangat dan lebih fokus terhadap materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Baik ya, ikuti Bapak ya. Ya, tepuk tangan 1. Go. Tepuk tangan 2. Us. Tepuk tangan 3. Yes. Tepuk tangan 3, 2, 1. Yes. Gus. Mudah-mudahan dengan kita memberikan semangat tadi, kita tambah semangat dan tambah fokus dalam proses pembelajaran. Baik, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang hijrah titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi apa judul materi kita? Apa judul materi kita pada pagi hari ini? Hijrah titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW, iya, di Madinah. Coba ulangi, apa judul materi kita pada pagi hari ini? Di Madinah. Oke, itu materi kita, hijrah titik awal Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Sebelum ini lebih luas materi Bapak sampaikan, kita sampaikan dulu kompetensi dasar.
dalam materi ini yang mesti kita dapati, yang mesti kita pahami, yang mesti kita peroleh setelah pembelajaran ini, yang pertama adalah siswa mampu menganalisis akibat hijrahnya Nabi di Madinah. Jadi apa akibatnya Nabi nanti hijrah di Madinah? Siswa itu harus mampu. Yang kedua, apa? Coba lihat. Menganalisis akibat-akibat pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya di kota Makkah. Ini inti daripada pembelajaran kita. Yang pertama apa intinya? Siswa mampu menganalisis latar belakang Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ataupun mengetahui akibat-akibat pemboikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kita dapati setelah pembelajaran ini. Baik. Baik, setelah Bapak sampaikan KD tadi, jadi setelah kita mengetahui kompetensi dasar, tujuan pembelajaran ini apa? Yang pertama, nanti kita tayangkan gambar dan video. Setelah Bapak tayangkan gambar dan video, nanti siswa dapat menganalisis latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke kota Madinah. Nanti ada gambar, ya, ada gambar. Nanti ada literasi gambar yang Bapak tayangkan kepada kalian. Nanti tolong dianalisis. Siapa nanti yang Bapak suruh nanti menganalisis gambar, silakan dianalisis. Kemudian nanti video yang Bapak tayangkan, silakan dianalisis. Itu tentang tujuan daripada pembelajaran kita tadi. Apa tujuan pembelajaran tadi? Siswa mampu mengetahui akibat Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, kemudian akibat pemboikotan. Ini adalah peta konsepnya, lihat. Nah, nampak ya peta konsepnya. Yang pertama, hijrah sebagai titik awal dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu latar belakang hijrah Nabi Muhammad dan para sahabat, kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya hijrah. Ini yang akan kita bahas pada materi kali ini. Kisah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Yasrib. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Hur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasa perlu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, keluarkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani? Nah ya, jadi kalian lihat video yang ditayangkan. Kemudian tadi ada beberapa ilmu yang bisa kita lihat. Yang pertama apa ilmu yang bisa kita lihat? Kita lihat dulu. Nah, ini nampak gambar apa ini? Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Rasulullah dan para sahabatnya menaiki unta menuju Madinah. Iya. Kasih applause dulu untuk Arif. Oke.
Ya, jadi betul ya. Ini gambar Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat menuju kota Madinah. Kita lanjut gambar yang kedua. Nah, ini. Nampak? Jelas? Ini gambar apa? Siksaan kafir Quraisy terhadap sahabat Nabi Muhammad dan para umatnya. Iya. Ini faktor yang kedua, bahwa pengikut Nabi Muhammad itu disiksa oleh orang kafir Quraisy. Oke, apa siapa untuk Haji Wada? Apa yang kalian lihat dari gambar yang ketiga ini? Perjanjian terhadap Nabi Muhammad SAW. Iya, perjanjian yang disebut dengan pembaikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan para pengikut. Ya, pengikutnya nanti isinya nanti akan kita bahas nanti. Untuk kelompok 2, silakan dijawab dengan baik dan benar ya. Bergantian seperti kelompok 1 tadi. Soalnya, sebutkan apa-apa saja akibat yang dilakukan, faktor-faktor ataupun isi daripada pembaikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pendukung Nabi Muhammad SAW. Tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan orang muslim. Melarang keras bergaul dengan kaum muslimin. Musuh Nabi Muhammad SAW harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Kasih ya. Bagus ya, bagus. Baik, ya, jadi tugas kemudian apa sudah yang Bapak sampaikan tadi sudah kalian kerjakan di LKPD, kemudian sudah Bapak periksa. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus, nilainya baik-baik, berarti buktinya kita mengikuti pelajaran dengan serius, dengan baik, dan mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan untuk minggu yang akan datang. Baik, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini bahwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu ada diakibatkan oleh beberapa faktor. Dan faktor itu sudah kita sampaikan. Kemudian pembaikotan juga dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Nabi juga sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan ini kita bisa pahami dengan baik dan benar. Kemudian untuk minggu depan kita lanjutkan materi kita berikutnya, yaitu berpakaian secara Islam. Ya, berpakaian secara Islami, kita masuk dalam fase akhlak. Ini adalah fase sejarah kebudayaan Islam. Dan minggu depan insya Allah kita masuk ke dalam fase akhlak, yaitu bagaimana berpakaian secara Islami. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala minggu depan dan bisa kita laksanakan pelajaran ini dengan baik dan benar. Dengan bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.